Apa kabar? Kakak berharap adik-adik tetap sukacita ya. Ya benar, sekalipun kita masih di rumah, karena pandemi virus corona ini kita juga harus tetap bersukacita. Nah sekarang kita akan ibadah sekolah minggu, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, yuk kita persiapkan hati kita untuk beribadah, kita berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini, kita angkat pujian kita, Mars Sekolah Minggu. Kita bangkit berdiri. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki foto, kita angkat kembali pujian kita nyanyi Kudaki Jalan Mulia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi.
Amin. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalirkan sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Pertama, Inang akan membacakannya. Lebih dahulu hukum Taurat pada minggu ini adalah hukum yang ke-6. Dikatakan hukum yang ke-6, jangan engkau membunuh. Kita semua sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ke-6. Hukum Taurat yang ke-6. Hukum Taurat yang ke-6. ke-6. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Demikianlah hukum Tuhan. Kita sama-sama berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita pengampunan dosa, kita angkat kembali pujian kita, Tunghalak Namargogo. Tunghalak Namargogo, si partangiangi, dok-dok besi taonon, dang olo talui, posi tuturong anak di batanai, luhon sudi pangaloi. Kita bangkit berdiri adik-adik. Nang ira-ira bogap di pansitaw noni, marsinggang do ibana managam Tuhani, dung cupang bitikinda sumurut harsakit, rumahana di bait Tuhanai. Adik-adik, kita sama-sama memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Pada saat ini firman Tuhan sebagai epistel
atau juga menjadi ayat hafalan kita pada Minggu Rogate ini, yaitu kita buka Alkitab kita Lukas 11 ayat 9 dan ayat 10. Inang akan membaca lebih dahulu, baru setelah itu kita bersama-sama semua anak sekolah minggu membaca Lukas 11 ayat 9 dan 10. Epistel kita Lukas 11 ayat 9 dan 10 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kita bersama-sama ya adik-adik sekolah minggu Lukas 11 ayat 9 dan 10. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Demikianlah epistel kita firman Tuhan. Kita berdoa, ya Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, kita angkat kembali pujian kita nyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Pakai gerakan ya adik-adik. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengakuinya. Kita sama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Kak? Sekarang kita mau warta sekolah minggu, Kak. Oke, adik-adik dengar ya, warta pada minggu ini adalah ibadah sekolah minggu masih dengan konsep stay at home, jadi masih di rumah ya. Tapi kita harus tetap berdoa, bersuka cita. Nah, sesuai dengan minggu kita minggu ini, yaitu Minggu Rogate, artinya berdoa. Dimanapun, kapanpun kita harus menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Oke, yang kedua, warta sekolah minggu
Jangan lupa untuk ayat hafalan minggu ini yang terambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Dan jangan lupa adik-adik memvideokan ayat hafalannya dan dikasih kepada kakak sekolah minggunya ya Kak. Jangan lupa ya adik-adik. Oke, demikian warta sekolah minggu hari ini. Diingat ya adik-adik. Sebelum kita khotbah Kak, kita angkat pujian kembali ya Kak. Iya benar, kita akan menyanyikan lagu Mintalah, Mintalah. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Karena itu kita persiapkan hati kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu sudah berkumpul bersama keluarga, papa mama di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan cerita Alkitab, berita keselamatan buat kami. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus dalam Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Ya, kita mau buka Alkitab kita, firman Tuhan, berita sukacita pada minggu ini, Minggu Rogate, tertulis di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ina akan membacakannya, Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik, mau kenalan gak nih? Ada di sini loh yang pakai baju pink. Halo semuanya. Namaku Pinky. Karena bajunya pink. Kalau bajunya hijau, namanya ganti jadi green tea. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, adik-adik sekolah minggu, si Pinky ini adalah anak sekolah minggu yang rajin, yang baik. Ya kan Pinky? Iya, aku rajin loh. Aku anak Tuhan yang baik. Oke, Pinky ini kalau di sekolah minggu, kalau lagi berdoa, dia berdoa. Dan kalau lagi bernyanyi, dia bernyanyi. Ya kan Pinky? Nah, firman Tuhan pada saat ini bercerita tentang tema doa. Banyak cerita tentang doa. Tapi Inang mau tanya nih, Pinky juga mau tanya. Siapa sih anak-anak sekolah minggu di sini yang rajin berdoa di rumah atau dimanapun? Pinky, kamu rajin gak berdoa? Ya iyalah.
Pinky rajin berdoa. Adik-adik juga pasti di rumah rajin berdoa. Nah, ada satu PR dari Inang. Pinky denger ya, satu PR. Siapa nanti yang pertama memberikan jawabannya tentang arti berdoa? Siapa yang duluan dan yang langsung memberikan jawaban dengan tepat, dengan pas tentang berdoa, maka nanti kakak sekolah minggunya akan memberikan hadiah, ya kakak ya. Jadi PR-nya adalah apa sih arti berdoa? Kalau Pinky tahu pasti ya arti berdoa. Adik-adik sekolah minggu, berdoa itu dikatakan di sini adalah meminta. Kalau dari firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Meminta, mencari, mengetuk, meminta kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan. Tuhan disebut Bapa yang baik. Siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang kalau disuruh berdoa nggak suka, protes? Kalau Pinky lihat muka senyumnya, dia selalu berdoa. Kita mau lihat ya, kalau Pinky berdoa dia selalu tersenyum. Tapi ada loh di sini, kita mau lihat wajahnya seperti apa sih kalau disuruh berdoa. Ini ada wajah siapa yang kalau disuruh berdoa ya wajahnya seperti ini nih. Ini wajah apa? Wajah marah. Gak mau. Anak-anak sekolah minggu kalau disuruh berdoa marah gak seperti wajahnya ini? Itu gak baik, itu gak bagus. Sama seperti Pinky. Pinky di sini senyum selalu. Ya selalu tersenyum disuruh berdoa pun. Atau siapa yang kalau disuruh berdoa wajahnya itu seperti ini nih. Cemberut langsung. Langsung dia gini. Langsung meledekin mamanya. Disuruh berdoa begini. Anak sekolah minggu pasti gak boleh seperti itu. Atau siapa yang kalau disuruh berdoa wajahnya itu seperti nah ini dia. Langsung cemberut, gak suka, gak ada senyumnya sedikit pun. Anak sekolah minggu tidak boleh berdoa dengan wajah yang seperti ini. Kalau demikian anak sekolah minggu wajahnya harus seperti apa sih? Wajahnya harus seperti ini nih. Nah, tada! Nih, wajahnya tersenyum. Wajahnya penuh dengan sukacita. Kenapa harus tersenyum? Kenapa harus sukacita? Karena kita punya Bapa yang baik. Bapa mana di antara kamu kalau anak minta ikan, dia kasih ular? Atau kalau anak minta telur, dia kasih kalajengking? Enggak ada. Siapa di sini yang papanya, anaknya, "Pak, aku mau telur rebus," langsung dikasih kalajengking. Nih kalajengking, waduh ngeri banget. Nah, Bapa yang ada di dunia ini saja pun bisa memberikan dan tahu memberikan yang baik yang kita minta. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Sehingga anak sekolah minggu dengan Minggu Rogate ini harus selalu berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan di dalam sukacita, di dalam keyakinan. Karena berdoa itu gak boleh terpaksa. Kalau berdoa terpaksa ya begini. Kalau berdoa terpaksa ya begini. Kalau berdoanya tidak yakin dan tidak percaya kepada Tuhan, ya seperti ini wajahnya. Bisa dia jadi marah sama Tuhan. "Tuhan, aku sudah berdoa. Tapi kenapa sepertinya kau tidak memberikan apa yang ku minta?" Jangan salah, Bapa yang baik itu memberikan apa yang kita minta. Dan yang kita minta itu tidak lebih baik dari apa yang Bapa berikan. Sehingga anak sekolah minggu harus tetap setia berdoa dan pastinya yakin percaya. Tidak boleh terpaksa.
untuk berdoa kepada Bapa yang baik, Bapa di sorga. Adik-adik sekolah minggu, ada janji Tuhan. Janji Tuhan bagi anak-anak yang baik. Janji Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu yang selalu setia berdoa kepada Tuhan. Apa janji Tuhan? Lihatlah di situ. Di ayat 10, setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi tetaplah jadi anak Tuhan yang selalu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya Pinky ya? Iya. Karena itu anak-anak Tuhan, kalau dibilang berdoa langsung lipat tangan. Berdoa matanya gak boleh jelalatan. Langsung tutup mata, tunduk kepala dan berdoa. Meminta yang terbaik kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi dari apa yang kita harapkan. Jadi tetaplah berdoa sama seperti Pinky yang selalu sukacita berdoa. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan dan tidak pernah marah, tidak pernah cemberut, tidak pernah terpaksa untuk berdoa kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami anak-anak-Mu sudah diajar oleh firman Tuhan. Menjadi anak-anak yang selalu setia berkomunikasi kepada Tuhan. Yang selalu berdoa dan tekun, tidak dengan terpaksa, tidak dengan marah, tidak dengan duka cita, tapi yakin, percaya, penuh dengan sukacita, berdoa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan memberi yang terbaik, indah pada saatnya. Dengan segala yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia berdoa, memanggil nama Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan kita. Kita kumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita bernyanyi, Dia hanya sejauh doa. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai
Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu raga jiwaku semua, nyawa juga hidupku harga milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Selamat hari Minggu semuanya. Ayat hafalan diambil dari Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya akan membacakan ayat-ayat yang terdiri dari Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Selamat hari Minggu semuanya. Ayat hafalan diambil dari Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi
teduh sekali. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan memberkati. Amin. Markus 4 ayat 39. Lalu ia bangun dan menghardik angin itu, lalu berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Selamat hari Minggu, Kalvina, Kauni, dan teman-teman. Sekarang saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Markus 4 ayat 39. Demikian, ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Selamat hari Minggu Kak Oni, Kak Vina, dan teman-teman. Ayat hafalan hari ini dari Injil Markus 4 ayat 39 yang berbunyi, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikianlah firman Tuhan ini. Amin. Hari Minggu teman-teman, ayat hafalan untuk minggu ini Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Kak Ado dan Kak Vina. Saat ini saya akan menghafal ayat hafalan dari Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terima kasih. Salam kakak, salam teman-teman. Ayat hafalan hari ini diambil dari Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu, lalu berkata kepada danau itu, "Tenang, diamlah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Selamat hari Minggu semuanya. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 39.
Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Hari ini saya akan membawakan ayat hafalan saya buat minggu ini, Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Tuhan Yesus memberkati, harus ada dong itunya. Selamat hari Minggu Kak Edi dan teman-teman. Ayat hafalan hari ini diambil dari Injil Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikian firman Tuhan ini. Terima kasih. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya, Jeremy Pandaputan Tambolon, akan mengucapkan ayat hafalan untuk minggu ini yang tertulis di Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Selamat hari Minggu, Alvin, Bang Patar, dan Bang Lukas. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis dalam Markus 4 ayat 39. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Buat kakak dan abang guru sekolah minggu, hari ini saya membawakan ayat hafalan yang tertulis dari Markus 4 ayat 39. Ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 39. Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Selamat hari Minggu Kelvi dan Kanggi. Saat ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis dari Markus 4 ayat 39 yang bunyinya adalah, "Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Terima kasih. Selamat hari Minggu Kak Oni, Kak Vina, saya Juan akan menyampaikan tugas ayat hafalan Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Matius 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Hari Minggu kakak, ayat hafalan minggu ini dari Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terima kasih kakak. Shalom, nama saya Iren Borusen Nurat dari kelas 6. Saya akan membacakan firman Tuhan ayat mas dari Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda
dan danau itu menjadi teduh sekali. Makasih. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Frida Nalim Felicia dari kelas 6. Ayat mas kali ini adalah Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat hafalan Markus 9 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pagi ini saya ingin membacakan ayat hafalan dari Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan diambil dari Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Selamat hari Minggu, Kakak. Hari ini ayat hafalan dari Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Terima kasih, Kakak. 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau